Yunita berasal dari Blitar, Jawa Timur, dan Susi berasal dari Kalimantan Selatan. Uniknya sudah menjadi tabiat setiap kali rumah tangga bermasalah, Yunita dan Susi selalu memilih pulang kampung halaman. Pengennya tuh di saat aku kerja di sana, tuh sesekali tuh dateng gitu, jengukin aku ke sana. Tapi mungkin juga karena lagi sibuk kali ya. Mungkin itu biasa kali teh dalam rumah tangga. Mungkin sebenarnya bisa dibilang. Ada nada getir dalam pengakuan Daus, seakan membenarkan bahwa Yunita telah bermain api dengan pengusaha garmen asal Inggris itu. Nggak apa-apa, ntar juga dapat balasannya. Kan ada Allah. Ngapain kita debat-debat bahas-bahas hal nggak penting hari gini, ngebahas nggak penting. Gua kenal juga nggak apa tuh orang, siapa tuh orang. Daus kecewa, dan kekecewaannya bisa jadi bertambah jika tahu siapa sesungguhnya sosok Steve. Stephen David ternyata adalah pria beristri yang masih terikat pernikahan sah. Ia 2 kali menikah. Pernikahan pertamanya dengan wanita senegara bertahan 23 tahun dan dikaruniai 3 anak. Setelahnya di tahun 2008, pria yang mengaku sudah mualaf itu menikah lagi dengan wanita asal Pekanbaru Riau dan dikaruniai 2 orang anak. Ironisnya, ia belum lagi bercerai. I was married in Islam. I am Islam. From Islam, yeah. Alhamdulillah. At this moment in time, there is no legal documentation or any process in place to start divorce for the second time at all. I would say pasti. Derita Daus ternyata dialami juga oleh kompatriotnya di panggung komedi Ginanjar 4 Sekawan yang tanpa sebab jelas tiba-tiba saja ditinggalkan oleh istrinya. Belakangan terkuak, Susi, istri Ginanjar, minggu lalu resmi menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Yang mengajukan gugatan adalah saudari Susi Rianti, istri dari Ginanjar. Tetapi yang bersangkutan mewakilkan kepada kuasa hukumnya. Akunya aja mungkin yang ngerasa terlalu berlebihan gitu ya sama A. Tanpa aku ngelihat sebenarnya aku juga kurang kasih perhatian sama AA gitu. Tahu-tahu dia ngomong di infotainment bahwa dia curhat nasional. Saya istilahkan waktu itu curhat nasional. Bahkan ada rencana mau menggugat, ya jelas kaget. Daus dan Ginanjar sama-sama terbuang dari sisi istrinya, Yunita dan Susi. Karena itulah di segmen Versus kali ini, kami sajikan persaingan sengit antara Yunita Lestari versus Susi Rianti. Pertama, jelang bercerai, baik Yunita maupun Susi mengubah total penampilan mereka. Bagai satu kebetulan, 2 wanita cantik ini mempercantik penampilan dan mempermolek tubuh. Yunita misalnya, dari sosok bertubuh bongsor dan minim perawatan, kini ia bertubuh tirus langsing dan terlihat lebih cantik. Susi Rianti bahkan lebih mengejutkan. Jelang cerai dari Ginanjar, ia melepas kerudung jilbabnya dan merias diri habis-habisan. Lihat saja rambutnya pendek dengan mode potongan bob, sementara kalung besar melingkar di lehernya. Her slimness, you mean? Slimness to be. Planning, in process. I think that probably just came through conversation when we had dinner, and she's taking it to heart. So, yeah, I supported her. Yes, of course. All men are the same. Well, we want our women to look good when we go out. Ini anak ini masih labil gitu. Jadi gampang pengaruh. Baik hal yang positif maupun yang negatif. Kedua, baik Yunita maupun Susi dikabarkan bermain api dengan pria idaman lain. Dugaan perselingkuhan ke Yunita muncul setelah terang-terangan ia mengaku sudah dekat dengan Stephen David sebelum bercerai. Sementara dugaan perselingkuhan Susi memang belum terkuak, namun sudah 5 bulan ia tidak bersama Ginanjar dan lebih banyak bersolek penampilannya. Nemenin, soalnya kan sekarang sendiri.
kondangan nggak ada yang nemenin, jadi nyari teman gitu. Kan nggak punya mobil sekarang, jadi harus ada yang nganterin, dan kebetulan Steve baik banget mau jemput ke rumah, jadi ya udah datang bareng. Menganggap, menilainya. Ada aja yang gosok-gosok dia gitu. Ketiga, baik Yunita maupun Susi sama-sama tidak bisa memasak untuk suami. Secara kebetulan, sepanjang pernikahan dengan Daus dan Ginanjar, Yunita dan Susi tidak pernah memasak untuk suami karena tidak bisa memasak hingga kebanyakan membeli makan. Sebenarnya aku juga kurang kasih perhatian sama AA gitu. Belum menjadi istri yang sesungguhnya yang ngurusin suami. Tapi itu suka masakan mamahnya. Karena jujur aku tuh nggak bisa masak. Karena bisa tapi mungkin masakan aku nggak seenak masakan mamahnya papi. Keempat, baik Yunita maupun Susi sama-sama berasal dari daerah. Yunita berasal dari Blitar, Jawa Timur, dan Susi berasal dari Kalimantan Selatan. Uniknya sudah menjadi tabiat setiap kali rumah tangga bermasalah, Yunita dan Susi selalu memilih pulang kampung halaman. Pengennya tuh di saat aku kerja di sana, AA tuh sesekali tuh dateng gitu, jengukin aku ke sana. Tapi mungkin juga karena lagi sibuk kali ya. Mungkin itu biasa kali teh dalam rumah tangga. Mungkin sebenarnya bisa dibilang. Unita, I've obviously heard the stories about Unita and her life, quite a difficult life. What am I most impressed at this time with Unita? She doesn't complain. She's very positive. Doesn't continue to go on and on about the hardship and the problems and the difficulties and so on. She's very open, transparent. Kelima, baik Yunita maupun Susi Rianti menjadi pihak yang menggugat cerai suami. Dan uniknya, sama-sama di Pengadilan Agama Kota Depok, Jawa Barat. Ada rasa galau lah gitu kan. Namanya juga manusiawi gitu, nggak mungkin nggak ada ada masalah, nggak galau, nggak sedih segala macamnya, nggak mungkin kan. Itu sempat Daus alami hal seperti itu gitu. Melanjutkan hidup dengan segenap getir perceraian, itulah perjuangan yang kini harus dijalani Daus dan Ginanjar. Sementara itu kabar mengejutkan beredar, biduan kondang Janeta Janet diketahui telah memiliki suami. Padahal selama ini Janeta selalu mengaku lajang dan belum pernah menikah. Suami Janeta itu kabarnya adalah manajernya sendiri. Benarkah Janeta Janet telah menikah diam-diam? Mengapa ia menyembunyikan suaminya? Tembang berjudul Di Reject itu pernah begitu fenomenal dan dalam waktu singkat melambungkan pedangdut nyentrik Janeta Janet ke papan atas belantika musik dangdut. Tetapi siapa sangka, di pucuk karirnya, kini Janeta malah dihantam kabar miring. Ia dituduh menyembunyikan perkawinan demi menjaga popularitasnya. Menyembunyikan status buat apa gitu, karena semua juga waktu yang akan berbicara. Yang penting kan Janet sekarang menjalani ini semua. Janeta mengelak soal perkawinannya, tetapi kabar ini menyebar bukan tanpa sebab. Bahkan sosok yang disebut sebagai suaminya pun sudah muncul ke permukaan. Yang mengejutkan, ternyata pria itu adalah manajernya sendiri yang bernama Alif. Iya, kasihan Bapak. Kalau gua mah nggak apa-apa digosipin sama siapa aja, tapi kalau dia udah ada. Alif sudah sekian lama menjadi manajer Janeta. Bertubuh tinggi besar dengan paras tampan dan kulit putih, ia tampak malu-malu ketika sorot kamera diarahkan padanya. Kenapa saya pilih manajer seseorang itu, orang ini, karena Janet udah percaya sama dia gitu. Karena kepercayaan itu tidak bisa dibeli. Dan sampai saat ini dia bisa membantu Janet, meringankan pekerjaan Janet, siapapun dia orangnya.
Janeta mengakui sosok Alif adalah manajer yang istimewa, berbeda dengan manajer-manajer artis lainnya. Ia percaya total pada Alif, seperti pada seorang suami. Alhasil diyakini, Janeta dan Alif bukan sekedar hubungan artis dan manajer. Fakta ini makin tak terbantah setelah kini beredar foto-foto prawedding keduanya. Lihat saja, mengambil setting seperti di sebuah taman dengan hamparan rerumputan dan bunga-bunga, kedua sejoli tampil romantis. Di sebuah foto, mengenakan dress pendek warna merah, Janeta menyandar mesra pada dada Alif yang mendekat dari belakang. Di foto lain mengenakan dress biru, Janeta dan Alif saling beradu punggung. Liatin surat nikah tapi di BB, di foto gitu, itu aja sih.